Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andiana Wijayanti dengan NIM 2405 26608327, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konsep desain dari proyek Sekolah Tinggi Multimedia. Yang pertama yaitu lokasi berada di Kampus 2 Universitas Negeri Malang, tepatnya di Jalan Ki Ageng Gribik nomor 45, Sawah Jajar, Kedung Kandang, Kota Malang. Sedangkan pada batas tapak terdiri dari beberapa kondisi lingkungan. Pada sisi barat terdapat jalan lingkungan dan pemukiman, pada sisi utara terdapat area pemukiman warga, pada sisi timur terdapat pemukiman warga serta jalan Ki Ageng Gribik. Sedangkan pada sisi selatan terdapat jalan Ki Ageng Gribik dan area komersial. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tapak berada di kawasan yang cukup aktif, dekat dengan pemukiman, dan memiliki akses yang mudah dijangkau. Untuk kesimpulan analisis tapaknya, itu terdapat beberapa aspek penting yang mempengaruhi keputusan desain kami. Untuk arah matahari bergerak dari timur ke barat, sehingga sisi timur dan barat berpotensi menerima paparan panas yang lebih besar. Selain itu, tapak memiliki aliran angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penghawaan alami. Dari sisi visual, terdapat beberapa arah pandang yang positif dan juga negatif. Nah, untuk yang view baik, ini dapat dimanfaatkan sebagai orientasi ruang atau area terbuka, sedangkan view yang kurang baik perlu diatasi melalui penataan massa, vegetasi, atau elemen pembatas. Untuk tapak juga terdapat vegetasi existing yang cukup berpotensi untuk dipertahankan sebagai peneduh sekaligus buffer terhadap kebisingan. Kebisingan paling tinggi tadi itu berasal dari area yang berdekatan dengan jalan utama, terutama karena lalu lintas kendaraan. Oleh karena itu, zona yang membutuhkan ketenangan seperti ruang belajar dan area akademik ditempatkan lebih ke dalam tapak. Sementara itu, area yang berdekatan dengan jalan utama lebih cocok dimanfaatkan sebagai zona pendukung atau area yang dapat difungsikan sebagai peredam kebisingan. Untuk kesimpulan respon tapaknya dari hasil analisis, diterapkan mengarahkan orientasi bangunan dari arah utara ke selatan untuk mengurangi paparan panas matahari langsung. Selain itu, arah angin dominan dimanfaatkan untuk menciptakan ventilasi silang pada bangunan. Vegetasi existing dipertahankan dan diperkuat sebagai elemen peneduh serta pengurangan kebisingan. Penataan zona juga dilakukan dengan memperhatikan tingkat kenyamanan. Zona utama yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar ditempatkan di area yang lebih tenang, dan strategi ini itu diharapkan mampu mendukung lingkungan sekolah tinggi yang aman, mudah diakses, dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Untuk regulasi dan legalitas, ini perancangan mempertimbangkan regulasi tapak berdasarkan data dari Gistaru. Terdapat ketentuan mengenai KDB, KLB, KDH, dan GSB yang menjadi dasar dalam menentukan batas pengembangan bangunan. Untuk zona dengan KDB maksimal 80%, luas lahan yang dapat dibangun dihitung berdasarkan luas tapak yang tersedia. Selain itu, terdapat ketentuan KLB maksimal 16 lantai dan KDH minimal 10%. Sementara pada bagian tapak lainnya yang sebelah kanan terdapat ketentuan KDB 10%, KLB 1 lantai, dan KDH minimal 85%. Nah, untuk preseden yang dipilih, kami menyepakati untuk presidennya yaitu UMN, BINUS, MMTC, dan UPI. Untuk UMN, pembelajaran yang diambil berkaitan dengan pemilihan program studi, gaya arsitektural, serta sarana dan prasarana. Dari BINUS, itu pelajaran yang diambil lebih mengarah pada pengembangan program studi dan fasilitas penunjang. Dari MMTC, preseden digunakan untuk melihat kebutuhan sarana prasarana yang relevan dengan bidang multimedia, sedangkan UPI kami ambil kurikulum pendidikannya. Untuk pemilihan jurusan, kami juga menyepakati ada 4 jurusan, yaitu DKV, Informatika, Produksi Siaran atau Berita, serta Film Animasi. Untuk kapasitas mahasiswanya, karena dirancang berdasarkan 4 program studi tadi,
Setiap program studi memiliki dua offering aktif, yaitu offering A dan B, yang masing-masing menampung 40 mahasiswa. Jadi, dengan 4 program studi tadi, jumlah mahasiswa dalam satu angkatan adalah 320 mahasiswa. Untuk zona tapak, dibagi menjadi beberapa zona utama, yaitu zona private, semi, dan public. Untuk zona private ini digunakan untuk area kegiatan belajar mengajar. Zona semi digunakan sebagai area umum terbatas, semisalnya ruang yang masih dapat diakses pengguna kampus tapi tidak sepenuhnya terbuka untuk publik. Nah, zona publik selanjutnya digunakan untuk area administrasi dan kegiatan masyarakat, sehingga diletakkan pada bagian yang lebih mudah dijangkau dari akses utama. Untuk kesepakatan messingnya, kita menyepakati 8 messing, yaitu gedung di kafe, gedung siaran berita dan film animasi, itu digabung jadi satu gedung, dan gedung informatika, GKB, gedung serbaguna, serta gedung rektorat juga masjid perpustakaan. Nah, peletakan masa bangunannya ini mempertimbangkan hubungan antar bangunan dan akses pengguna. Untuk gedung DKV dan informatika, gedung berita dan film, serta gedung kuliah bersama ditempatkan sebagai kelompok utama kegiatan akademik. Nah, untuk gedung rektorat diletakkan pada area yang mudah dijangkau untuk mendukung fungsi administrasi. Masjid juga ditempatkan sebagai fasilitas ibadah yang dapat diakses oleh pengguna kawasan ataupun pengguna masyarakat sekitar. Untuk perpustakaan dan gedung serbaguna juga ditempatkan sebagai fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan mahasiswa maupun sivitas akademik. Selanjutnya ada konsep desain. Yang digunakan adalah gabungan antara green dan futuristic. Konsep green diterapkan melalui vegetasi, efisiensi energi, penghawaan pasif, pencahayaan pasif, dan respon terhadap panas matahari. Strategi ini diterjemahkan ke dalam elemen seperti secondary skin, cross ventilation, void, green roof, serta orientasi massa dan bukaan terkontrol. Sementara itu, konsep futuristik diterapkan melalui penggunaan teknologi, sistem bangunan yang lebih responsif, fasad yang dinamis. Misalnya, untuk secondary skin saya menggunakan aluminium low-fray yang otomatis, yang movable. Nah, serta bentuk massa yang mengarah pada karakter masa depan. Bentuk bangunan dikembangkan melalui kombinasi antara bentuk persegi panjang dan lengkung. Persegi panjang digunakan karena efisien untuk bentuk atau fungsi ruang, sedangkan bentuk lengkung digunakan untuk memberi kesan dinamis dan tidak kaku. Lalu, penerapan konsep pada massa terlihat melalui beberapa elemen utama, yaitu yang pertama menggunakan secondary skin sebagai elemen pelindung bangunan dari panas matahari langsung. Secondary skin ini juga memperkuat tampilan fasad agar lebih dinamis dan sesuai dengan karakter kampus multimedia. Kedua, penerapan cross ventilation untuk mendukung penghawaan alami. Dengan adanya bukaan yang terkontrol, udara dapat bergerak melalui ruang-ruang tertentu sehingga kenyamanan termal dapat meningkat. Ketiga, terdapat void yang berfungsi untuk pencahayaan alami dan menciptakan hubungan visual antar lantai. Dan yang keempat, menggunakan green roof yang dikombinasikan dengan solar panel untuk mendukung efisiensi energi bangunan. Selanjutnya pada tata massa, gedung-gedung ini dominan menggunakan bentuk L. Nah, bentuk ini dipilih karena mampu merespon kondisi tapak dan menciptakan ruang-ruang antara yang dapat dimanfaatkan sebagai area terbuka, sirkulasi, atau ruang komunal. Untuk akses masuknya dirancang melalui beberapa gate, yaitu ada 4 gate. Sistem sirkulasi kendaraan terdiri dari jalur two-way dan one-way. Pembagian ini bertujuan agar jalur kendaraan lebih tertib, tidak saling bertabrakan, dan mampu mengurangi potensi kemacetan di dalam kawasan. Selanjutnya ada walkway dan taman interaktif. Ini pengolahan RTH. Pada walkway terdapat seperti ring vegetation, dan di lingkaran-lingkaran tersebut adalah jalan untuk pengguna jalan santai, dan juga ada taman interaktif
yang dapat digunakan untuk berkumpul, berdiskusi, beristirahat, atau melakukan kegiatan informal. Untuk bundaran kampus, ini berada di tengah kawasan yang dilengkapi dengan water fountain dan ring vegetation. Saya sebut ring vegetation karena bentuknya lingkaran, mengelilingi dari water fountain tadi. Bundaran ini berfungsi sebagai titik orientasi kawasan sekaligus elemen visual yang memperkuat identitas kampus. Untuk fasilitas parkir, ini disediakan untuk pengendara roda 4 dan roda 2. Area parkir ditempatkan pada beberapa titik agar pengguna dapat mengakses bangunan dengan lebih mudah. Nah, untuk beberapa fasilitas utamanya yaitu ada kelas teori, laboratorium komputer atau animasi, laboratorium, studio desain, dan auditorium. Ini memiliki beberapa kapasitas seperti berikut. Untuk konsep atapnya, pada bangunan menggunakan bentuk lengkung yang mengikuti lengkungan balkon. Nah, bentuk ini diterapkan agar tampilan bangunan lebih dinamis dan memiliki kesatuan visual antara fasad, balkon, dan atap. Atap lengkung juga memperkuat karakter futuristik pada bangunan itu sendiri. Untuk selanjutnya, saya juga menerapkan konsep universal design yang ada pada elemen ramp, building block, dan toilet untuk difabel. Toilet untuk difabel ini ada pada semua gedung. Berikut adalah interior design dari studio desain di jurusan DKV. Ada juga ruang produksi film untuk jurusan film dan ruang recording podcast untuk jurusan berita. Juga terdapat auditorium pada GKB dan ruang kelas teori pada semua gedung akademik. Untuk eksteriornya, ini terdapat gedung jurusan siaran berita dan film animasi, gedung kuliah bersama, dan gedung jurusan DKV. Terakhir yaitu ada perspektif eksterior satu kawasan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.